warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, rabbul alamin, rabbul arsyil azim, rabbul arsyil karim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin, arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Qayyim yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan tanpa petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para imam mazhab, para muqallidin, para hufaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, para wali muslimin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keyakinan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang pasal menerangkan tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Di dalam kitab ini ada 6 yusdoratu lisihati sholat, disyaratkan sahnya sholat. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sudah berwudu, hadas besar sudah mandi. Bila
kecuali dalam dalil ala khilafih, kecuali ada alasan-alasan yang menyalahinya seperti silsilatul baul, kencing tidak bisa selesai. Kalau bahasa Banjarnya berkaki pada titis. Yang kedua, waswasatis syayatin, gangguan setan. Jadi kalau kita mendengar azan lalu hendak buang angin, itu gangguan setan. Tapi kalau kita mau mendirikan sholat, tidak mau buang angin. Kalau tidak mendirikan sholat, dia khusus pas mendengar suara azan dan ini mendirikan sholat, timbul penyakit itu. Kalau bahasa Banjarnya itu pengangkutan. Tapi pengangkutannya itu pas-pas jam aja. Setelah sholat selesai, dalam Islam. Nah itu gangguan setan, waswasatis syayatin. Hal-hal yang seperti itu kalau memang berulang-ulang terjadi pada diri kita, maka dimaafkan. Termasuk yang mengambil kadar titis. Jadi kalau nonton bola biasa aja, ke pasar biasa aja. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, kalau hendak WC, kalau buang air kecil, sudah berdehem, sudah duduk, sudah pakai palu senam, berdehem, sudah juga. Kalau laki-laki mungkin minta maaf, minta ampun, dipusat-pusat sudah juga. Lalu berwudu, habis berwudu baru kita keluar. Nah itu dimaafkan kalau terjadinya berulang-ulang. Termasuk buang angin tadi. Cuman kalau kita sholat di masjid harus menjamin jangan sampai najisnya itu gugur ke sejadah. Kalau ke masjidnya harus menjamin. Ya mungkin pakai kain bebas atau pakai apalah. Kalau orang bahari kan dibungkus pakai plastik es yang halus itu. Nah itu dibungkus pakai kalau laki-laki. Nah kalau bini-bini mungkin pakai ganjalnya, mungkin kita perlu pada ganjalnya. Ganjalnya itu kalau bahasa tablignya itu softtek. Atau pakai yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Tempat, khususnya tempat. Suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Tempatnya harus suci. Yang ketiga, menutup aurat. Walaupun ulama berbeda tentang batasan menutup aurat. Mayoritas mengikut Imam Syafi'i pusat sangat menutup aurat. Jadi di bawah lutut, di atas pusat. Memakai sarungnya, jangan sampai memakai sarung pusat kelihatan. Ya kan? Sarungnya dipantang di bawah pusat, atau kelihatan pusat. Jangan sampai seperti itu. Mengenai perempuan pun ulama beda pendapat. Mayoritas kita bilang Imam Syafi'i itu seluruh anggota tubuh perempuan itu aurat kecuali muka dan telapak tangan, kecuali muka dan telapak tangan. Walaupun ada pendapat lain, kecuali pergelangan tangan, kecuali dan mata. Nah berarti pakai burka. Ada lagi seluruhnya aurat kecuali pergelangan tangan. Kalau tutup kaki sininya, habisnya pakai burka, kemudian dia transparan itu. Bentuk ada kelihatan lagi. Tapi silahkan berbeda pendapat. Pada umumnya kita di Indonesia itu kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya bukannya orang Indonesia itu ada bukan dari tengahnya. Nah, kecuali atasan bawahan. Atasan bawahan kan ada indikatornya untuk itu. Kalau berhati-hati ya. Kalau bahasa Banjar kalau tertiup angin tersingkai, apa tersingkai terbuka, segera tutup terbuka. Yang keempat, dukhulul waqti, yakinan al-qadar, masuk waktu sholat secara yakin atau kira-kira secara yakin. Nah,
kira-kira masuk zuhur sudah. Umpamanya zuhur itu jam 12 lewat 19. Bila diajak kata ibu-ibu sudah bisa sembahyang, khususnya hari Jumat. Beredar di masyarakat ibu-ibu pada boleh sembahyang zuhur sampai bapak-bapak kembali ke rumah. Nah itu tidak ada di dalam kitab fikih, itu ada dalam kebiasaan masyarakat. Kenapa ada peraturan seperti itu? Karena bahari itu di kampung, orang ke masjid semua, laki-laki, bapak-bapak ke masjid semua, ibu-ibu sembahyang zuhur. Ternyata setiap hari Jumat itu kadang-kadang mesin jahit hilang, mesin hilang. Setiap hari Jumat itu, setiap rumah bila ada kehilangan, hilang mesin jahit. Jumat depan hilang mesin jahit, Jumat depan itu hilang, Jumat depan lalu rapat. Tokoh masyarakat rapat, sepuh masyarakat rapat, Pak RT rapat dua di satu hadir. Ini kita olah peraturan. Hari Jumat selain bapak-bapak, laki-laki semuanya ke masjid, ibu-ibu semuanya duduk di teras rumah. Jangan ada yang sembahyang zuhur sampai bapak-bapak kembali ke rumah. Itu keluar peraturan itu. Karena setiap hari Jumat kehilangan barang-barang. Karena orang Bahari itu tidak pakai pelapis, jendela itu tidak pakai pelapis, pintu itu tidak pakai pelapis, terbuka baik-baik. Bahasa Banjar jendela itu longkang. Kalau sekarang kan rumah berlapis, pintu berkunci, berarti sudah boleh. Jadi kalau ada yang masih mengikuti tradisi dahulu, silakan. Aku pada mau sembahyang dan abahnya boleh ke rumah, silakan. Tunggu ya. Kalau abahnya langsung boleh enggak? Jadi masalah. Kamu pakai saya masih itu. Habis pakai saya ada yang traktir makan, bakal setelah 3 yang boleh ke rumah. Yang kelima, istiqbalul qiblah, harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Samarinda itu ke barat 22 derajat ke utara. Dari barat ke utara 20 derajat untuk Samarinda. Kalau yang menghadap ke barat ke Afrika. Di Jawa itu banyak masjid yang menghadapnya ke Afrika. Sudah diinstruksikan dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu naik pesawat, ternyata banyak masjid-masjid yang hadapnya itu ke Afrika. Ketika ditegur, ada yang membetulkan saksnya, ada yang tidak. Di Samarinda juga demikian. Ketika sudah selesai dibangun, ternyata tidak menghadap kita. Lalu saksnya dirubah, salah ada apa saya menyebut masjid An-Najahur Rahman, Jalan Jum'udiyah. Dulu saksnya merek. Kalau ini dibongkar sudah, benar sudah. Dulu masjid di Nabi Hussein dia jual itu. Di Nabi Hussein ada beberapa masjid yang sangat salah. Dulu di jalan yang tua itu ada langgar di jalan langgar Al-Isra. Nah, ada tuan guru di situ jadi imam, bayar maghrib bisa jadi imam sini. Habis sembahyang maghrib ceramah bisa, habis bisa assalamualaikum selesai ujian sini pengurus masker itu ada di sini. Nah, mulut ya, tolonglah periksakan arah kiblat, periksakan arah kiblat. Aku rasa ada memang di sini. Pas diperiksa ada pas, lalu pindah ke dalam jadi Masjid Al-Isra. Yang dulu langgar itu jadi warung depot tanggal 9 rasanya. Kalau disebutkan gangnya itu di dalamnya itu masih kata dulu langgar pada hari itu. Lalu pindah ke dalam, boleh nggak pindah ke dalam? Boleh. Itu jadi sekretariat Masjid Al-Isra. Nah sekarang disewakan, boleh nggak disewakan? Boleh. Hasilnya untuk memakmurkan masjid. Yang terakhir, ma'rifatul kaifiyatis shalah, mengetahui tata cara salat. Artinya bagi mereka yang tidak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunat, tidak sah salatnya. Kenapa demikian? Karena khawatir yang sunat dibaca, yang rukun ditinggalkan. Pokoknya
Allah Ta'ala. Nah itu mengangkat tangan dikerjakan, Allahu Akbar tidak dikerjakan. Allahu Akbar kabir. Nah doa yang kita dibaca, Allahu Akbar tidak dibaca. Sampai terakhir, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu tiba-tiba rukuk. Nah itu artinya yang sunat dibaca, yang rukun tidak dibaca. Anu kurut bacanya dalam hati, itu bukan rukun hati, itu rukun perkataan. Membaca surah Al-Fatihah, mengucapkan takbiratul ihram, membaca tasawuf akhir ketika duduk tahiyat akhir, membaca selawat atas Nabi, salam yang pertama itu wajib diucapkan minimal dengan kita sendiri mendengarkan. Yang dimana takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tasawuf akhir ketika duduk tahiyat akhir, membaca selawat atas Nabi setelah tasawuf akhir, salam. Ini rukun perkataan. Yang lain-lain juga ditinggalkan. Sah sholatnya. Kalau ditinggalkan, tidak membaca doa kita, sah. Tidak membaca alhamdulillah ketika baca surah Al-Fatihah, sah. Tidak membaca amin setelah waladhdallin, sah. Tidak membaca surah rakaat pertama, rakaat kedua, sah. Baik sholat sunat maupun sholat fardu. Tidak membaca tasbih ketika rukuk, tidak membaca takbir intiqal. Takbir intiqal itu sunat. Jadi kita berdiam aja sah. Tapi bagi imam wajib. Takbir intiqal itu bagi imam wajib. Bagi makmum sunat saja. Bagi sholat sendirian sunat saja. Membaca tasawuf awal sunat saja, tasawuf awal. Duduk tasawuf awal sunat saja. Kunut subuh sunat saja. Viral di media sosial, kunut subuh bid'ah. Kalau dia rupanya gatal tangan, komentar saya. Imam Syafi'i hafal Quran. Imam Syafi'i hafal ribuan hadis sahih, hafal ribuan hadis dhaif. Imam Syafi'i kitabnya banyak, hasil karyanya banyak. Imam Syafi'i diakui oleh imam-imam yang lain. Ya. Imam Syafi'i subuh berurut, saya subuh berurut. Yang berbeda pendapat silahkan. Jangan menyalahkan yang dari komentarnya. Yang berbeda pendapat silahkan, jangan menyalahkan. Jadi jangan, yang penting silahkan. Kita kalau bicara fikih, bicara pemahaman, al-fiqhul lughatan al-fahmu. Fikih menurut bahasa pemahaman. Bila kita bicara pemahaman, kita akan berbicara tentang perbedaan pemahaman. Hormati orang-orang berbeda pemahaman dengan kita. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ini saya anggap habis sudah. Jadi ngebut biasanya 7 bulan. 7 bulan pasal melarang tentang suatu 7 bulan. Biasanya setiap minggu sekali selama 7 bulan. Jadi kita ngebut. Karena yang poin-poinnya kalau yang menunjukkan itu detail cara mengangkat tangan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Mengangkat tangan sunat jangan dipermasalahkan. Meletakkan tangan, makanya abad terus kumpul. Orang bahari di sini, itu orang bahari. Ada juga jemaah takbir di sini. Allah Akbar. Itu jangan disalahkan. Ada juga yang kanan duluan. Allah. Kanan duluan. Ada juga yang pakai nafas. Nafas dia nafas. Itu metode-metode supaya khusyuk. Itu tidak ada ajarannya. Itu masing-masing guru mengajarkan. Tidak ada sumbernya. Silahkan beda pendapat. Yang ada sumbernya seperti ini. Allah.
ujung jari sejajar dengan telinga bawah, jari-jari atas sejajar dengan telinga atas, diregangkan. Ketika rukuk dikepalkan, ketika sujud dirapatkan. Semuanya menghadap kiblat. Nah, itu tata cara detail. Yang ketiga, yang pertama sholat menurut bahasa, yang kedua sholat menurut istilah agama. Selesai sudah. Yang ketiga, tujuan daripada sholat. Yang pertama tujuan sholat ini satu, dirikanlah sholat untuk mengingatkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata bidzikri, dan dirikanlah sholat untuk ingat kepada. Nah, pertanyaannya, ketika kita sholat itu berapa persen kita ingat Allah? Berapa persen? Ya. Jawabannya ada pada diri masing-masing. Latihannya, latihan kita habis sholat kita tinggal bertanya dengan diri kita sendiri. Tadi imam baca surat apa habis Fatihah rakaat pertama? Tadi imam baca surat apa setelah Fatihah rakaat kedua? Nah, jawabannya ada pada masing-masing. Ya kan bedanya. Tahu baca surat apa? Nah, di mana berarti lihat dengar di mana? Kedudukan katakan memang kedudukan. Itu masing-masing aja introspeksi diri. Wah, kada tahu. Kecuali imam itu sudah terbiasa. Subuh Rabu ini dibaca. Ada yang anjurannya dari Imam Al-Ghazali itu. Subuh Rabu ini, subuh Kamis ini, subuh Jumat ini. Kalau subuh Jumat itu kan surat Sajadah rakaat pertama bisa dibagi dua, rakaat kedua bisa surat Sajadah kedua, rakaat kedua surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Hal apa alam insan yang ini minat dari yakun saya masuk apa itu. Nah, itu penting aman aja. Yang jadi masalah imam bebas saja membaca. Nah, itu juga kita introspeksi sendiri. Tapi baca apa imam? Ya kan. Masing-masing. Oh, ada ingat. Oh, berarti di mana? Kalau bahasa kami di pesantren itu wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya itu seperti ketiadaannya. Wujudnya itu seperti yang tidak ada, sepertinya tidak ada. Kenapa? Karena tahu nanti. Yang kedua, tujuan yang pertama dirikan sholat untuk ingat kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang sholat lima waktu di masjid, sholat lima waktu, ternyata dia masih mengerjakan perbuatan yang munkar, perlu dipertanyakan sholatnya. Masih melakukan umpamanya, dia sholat lima waktu di masjid, tapi masih menusta. Nah, perlu dipertanyakan sholatnya. Sholat apa namanya? Karena sholat yang benar-benar sholat itu memberikan efek, mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau tidak memberi efek, ya tidak ada sholat baginya. Kalau tidak memberikan efek, artinya orang yang sholat itu pasti baik, bukan tidak selalu baik. Pasti baik. Orang yang sholat lima waktu sehari semalam itu, orang itu pasti baik. Karena seandainya dia sholat lima waktu sehari semalam ternyata tidak baik, perlu dipertanyakan sholatnya. Sholat apa namanya? Kenapa tidak memberikan efek kepada kehidupannya sehari-hari? Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, tujuan sholat yang pertama untuk ingat kepada Allah, yang kedua mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini sudah selesai. Satu, sholat menurut bahasa. Dua, sholat menurut istilah ilmu agama. Tiga, tujuan sholat. Empat, bagaimana cara sholat yang baik dan benar yang mirip dengan Rasulullah berdasarkan riwayat sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, yang melihat siapa? Sahabat. Nah, sahabat tadi macam-macam.
melihat Rasulullah SAW macam-macam. Dan setelah Rasulullah wafat, yang jadi imam itu semuanya bersumpah. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, ujar imam yang sahabat, sholatku ini mirip dengan sholatnya Nabi. Semuanya seperti itu. Makanya ada yang membaca bismillah ketika membaca Fatihah, ada yang tidak membaca bismillah ketika membaca Fatihah, ada yang membaca bismillah ketika membaca Fatihah, dan masing-masing bersumpah demi Allah bahwasanya salat aku ini mirip dengan salatnya Nabi. Jadi kedua-duanya benar. Yang pakai bismillah benar, yang tidak pakai bismillah benar. Sujud dari tadi sujud, ada yang lutut duluan, ada yang tangan duluan, ya kan? Yang lutut duluan bersumpah demi Allah, salat aku ini mirip dengan salatnya Rasulullah. Yang tangan duluan bersumpah demi Allah, selama aku sholat di belakang Rasulullah seperti inilah sholatnya Rasulullah. Lalu terjadi perbedaan pendapat. Itu baru zaman sahabat, baru zaman sahabat. Di zaman para imam madhab luas lagi perbedaannya. Itu imam madhab seabad setelah Rasulullah wafat. Madhab itu ada satu abad setelah Rasulullah wafat. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80, meninggal tahun 150 Hijriah, pas lahirnya Imam Syafi'i. Imam Malik itu lahir tahun 93 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164 Hijriah. Di abad setelah satu abad baru ada Imam Malik. Setelah abad kedua baru ada Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu abad kedua. Saya pernah ditegur dengan ketua yayasan masjid ketika saya menyampaikan pelajaran fikih. Ujar ketua yayasan, katakan sini, saya bingung dengan cara Pak Ustaz. Kejadian mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Waktu itu lu masih muda dulu. Sampai sekarang merasa muda, saya masih perasaan kata itu pakai papan tulis. Ujar ketua yayasan, saya dengarkan selama 1 bulan ini 4 kali pertemuan ceramah Pak Ustaz ini pelajaran yang disampaikan itu pelin-pelan. Pakai perasaan, tapi lu masih muda, cuma darah mulut masih muda, tidak memiliki darah muda kan lagi. Padahal lu lahir bulan Safar biasa saja. Oke. Kenapa pelan-pelan? Katanya pendapat imam ini, pendapat imam ini, pendapat imam ini. Yang mana kita ikuti Pak Ustaz ini kan pelan-pelan jadinya dan jelas. Oke, terima kasih. Kalau dia Pak, kira-kira dia pegangan dia apa? Pegangan saya Sahih Muslim. Di rumah saya ada kitab Sahih Muslim. Nah, kasih Pak. Kalau ada bertuhan-tuhan, Tuhan Imam Hanafi, Tuhan Imam Malik. Imam Malik itu di sini kitab hadis namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i lahir tahun 120 Hijriah. 15 tahun kemudian 165 Hijriah didahulukan oleh Imam Malik untuk mengajar fikihnya Imam Malik. Itu yang dikatakan oleh pengikutnya Imam Syafi'i kaul qadim. Setelah saya mengolah kitab Al-Umm, itu kaul jadid, karena tidak sama antara ketika Imam Syafi'i muda dengan Imam Syafi'i sudah diisi kitab Sholeh. Tidak sama pendapatnya, lebih luas lagi ilmunya. Dan diakui oleh para imam mazhab dan pengikut-pengikutnya, Imam Syafi'i termasuk yang berhati-hati dalam memutuskan hukum. Diakui. Imam Hambali tahun 164 Hijriah lahir. Imam Muslim itu abad kedua, 200 sekian baru lahir. Jadi kalau bertuhan-tuhan, ya Tuhan Imam Madhab. Al-Muwatta itu hadis, isinya kitab hadis yang membahas fikih. Jadi kalau bertuhan-tuhan, ya bertuhan Imam Madhab. Tapi silahkan beda pendapat.
Silakan, tidak ada masalah. Yang penting kalau kita bicara begini, kita akan berbicara tentang perbedaan pemahaman. Tinggal kita mau mengikut yang mana. Saya mau ikut pendapat Imam Syafi'i. Nah, silakan kurang 2 hari, kurang 2 hari bisa mari tidak ada. Kada boleh berindah-indah. Kalau Imam Syafi'i aja. Nah, itu 2 hari. Kalau sekarang ilmu itu sudah banyak masuk dari Timur Tengah, ilmu bahari juga. Nah, silahkan mengambil pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, silahkan. Kalau kita sudah membaca kitabnya, kalau belum ikuti aja yang pertama supaya kita tidak bingung. Kita minta maaf, kita kurang bahari sabar dari kan kerukunan lah. Kita maaf yang kerukunan itu ada rukun qauli, rukun fiqhi, rukun qalbi, itu ada lengkap. Itu kita kerukunan bahari. Tapi kalau ditanya mazhab siapa? Seperti kan menurut mazhab Imam Syafi'i adalah di rumah kitab Al-Qur'an yang ada kerukunan. Kerukunan itu tidak tertib. Kenapa tidak tertib? Karena Kiai Haji Abdul Rasyid, penyusun kitab kerukunan itu yang bisa berada, itu belajar di Mekah tergantung babnya ditulis ini. Jadi putar-putar babnya ada rapi, ada tidak tertib. Karena sesuai dengan yang disampaikan, sampaikan sendiri berpindah-pindah babnya itu kerukunan. Beda dengan kitabnya Kiai Haji Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari, Sabilul Muhtadin, terpimpinnya. Tapi karena beliau memang ulama di sana. Nah, jadi kalau sekedar untuk pemahaman biasa, ya kitabnya Kiai Haji Abdul Rasyid, kerukunan. Kalau untuk Tuhan Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari, kalau untuk Tuhan. Nah, silakan yang ada pokok. Ada juga tuan guru mengatakan saya mengikuti Imam Syafi'i, tapi saya ceramah fikih kemana-mana membawa kitab fikih. Nah, itu Imam Ghazali itu berarti kan Imam Ghazali itu lahir tahun 450 Hijriah. Tahun 450 Hijriah itu abad kelima. Bayangkan jauhnya. Jadi makin jauh makin banyak perbedaan. Karena jarak kita dengan Rasulullah itu 14 abad, bayangkan 14 abad, ini abad ke-15 ini. Maka wajar orang sembahyang macam-macam. Ya saja. Karena sejak dahulu sudah macam-macam, cuma kita tahu semacam-macam. Ya Allah, lulus tangan itu Imam Malik, Syiah gitu juga, Imam Ja'far Shadiq. Kan Allah sendiri juga. Allah di atas perut, di bawah dada. Di atas perut, di bawah dada. Kurang bahari sama kita. Allah. Itu saya tanya, kenapa seperti ini? Ujar sendiri. Hawa itu diciptakan dari rusuk ini sebelah, tulang rusuk sebelah kiri. Hawa itu supaya kita rusuk tutupi jangan sampai masuk ke situ. Oh, itu kurang bahari, filsafat kurang bahari. Padahal kedua yang kenapa seperti ini? Itu pas perang ikut pedang, tapi siap ya. Ternyata apa? Siap pedang. Masing-masing menerangkan. Saya termasuk yang sering bertanya ketika masih belajar itu kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Oh, berarti ada yang ada sumbernya, ada yang tidak ada sumbernya. Nah, silakan beda pendapat. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, boleh ikut pendapat Imam Hanafi, boleh ikut pendapat Imam Malik, satu sisi. Contoh, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil, dalam hal berpuasa di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa, cukup membalas, cukup mengkodok puasa. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini saya ikut pendapat ini, sehingga istri saya, istri ulun, terus mengkodok sampai sekarang masih mengkodok, sering-sering lebih ampel mengkodok dari puasa daripada puasa sudah. Jadi kalau dia pernah
kehilangan dulu bagi ibu-ibu yang kita puasa dulu zaman SMP, SMA, lalu pas hamil, pas menyusui pernah ada puasa dan belum diganti, maka wajib dikontrol. Karena metodenya Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, Senin Kamis, atau puasa terus seperti itu sampai kira-kira lunas, baru puasa sunat yang lain. Tidak boleh puasa sunat sampai puasa utang puasanya lunas. Saya ikut pendapat Imam Abu Hanifah, wajib mengqadha. Kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kalau dia khawatir terhadap dirinya saja ketika hamil dan menyusui, maka dia hanya wajib mengqadha aja. Boleh tidak puasa untuk mengqadha. Tetapi kalau dia khawatir terhadap bayi yang dia susui atau janin yang dia kandung, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil itu boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, cukup bayar fidyah saja. Silakan berbeda pendapat dalam hal ini. Contohnya seperti ini. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan kan? Kalau kita masuk pasal berikutnya, pasal menerangkan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini jarang disampaikan di masyarakat. Jarang. Khususnya yang guru ngajar diri jarang melakukan, walaupun ketika menjelaskannya terjadi perbedaan pendapat. Sujud sahwi yusanu liman saha fi sholatihi ayyasjuda ba'da tasahhud qabla salam aw ba'dahu sajadatain kasajadatain sholat. Disunnahkan liman saha, bagi yang lupa, liman saha, bagi yang lupa, fi sholatihi, di dalam sholatnya, ayat sudah ba'da tasahud, untuk sujud setelah tasahud. Ini definisinya Imam Asy-Syafi'i. Ayat sudah ba'da tasahud qabla salam au ba'dahu, atau sesudahnya, sajadatain, dua kali sujud, kasajadatain sholat, sebagaimana sujud di dalam sholat setelah membaca tasahud. Umpamanya membaca itu innaka hamidum majid, sampai situ aja. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar, rabbil firli warhamni wa yudni warfa'ni warhamni wa dini wa'amini wa'fani. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, metode ini metode yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Sujud yang seperti ini dinamakan sujud sahwi. Sujud ketika ada yang kelupaan di dalam sholat. Hukumnya adalah sunnah, yusanu, disunnahkan. Tapi kalau di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i, yujbaru bisujud sahwi, dipaksa sujud sahwi. Kalau Imam Asy-Syafi'i dipaksa sujud sahwi, artinya penting sekali. Faedahnya apa? Faedahnya, manfaatnya. Satu, menyempurnakan yang kurang. Dua, memasrahkan yang lebih. Tiga, mengecewakan syaitan. Syaitan itu menggoda orang sembahyang. Kalau orang sembahyang itu ada yang kelupaan, lalu hanya sujud sahwi, dia nggak tahu lah gayanya syaitan atau gayanya iblis. Pas dia sujud sahwi, gayanya enak. Nah, itu gayanya.
Uyuh menggoda orang yang sembahyang sujud sahwi, ya kan? Menyempurnakan yang kurang, mempaskan yang lebih, mengecewakan setan. Kecewa setan, capek-capek menggoda. Ternyata sujud sahwi. Ad-dalil ala tasrufiyatihi. Nah, di sini ada 3 pendapat tepat melaksanakan sujud sahwi. Ad-dalil ala tasrufiyatihi, dalil mensyariatkan sujud sahwi. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi fasaha fasajada sajadatain summa tasyahhada summa sallama rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama mereka. Ada yang mengatakan sholat asar, dalam masalahnya itu ada yang mengatakan sholat asar. Nabi masih banyak main asar. Habis sembahyang selesai, tidak pemilik, tidak berdoa, langsung duduk bersandar di pihak tempat biasa bersandar. Kalau bahasa Banjar itu dos-dosan di sini, kurang-kurang kada wanita duduk di situ. Bila habis sembahyang, wadahnya duduk itu langsung sandar di pihaknya itu lah. Tiba-tiba gemuruh ini. Cuma tidak ada yang berani menghadap Nabi. Salah seorang sahabat yang bernama Dzuliyadaini. Lalu mendatangi saja, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kayak pahal kesah apa menghadap ya Pak ada baik. Kabar baik ya Rasulullah. Sehat berada. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tadi itu kita sholat asar. Tadi. Ya. Cuma tadi kemudian sholat asar 2 rakaat ditutup biarnya itu mengkosorkan apa lupa. Sahabat itu sebenarnya berniatnya sengaja supaya asar jadi bangun di tanah selesai. Karena ini imamnya 2 rakaat masing-masing, namun tidak ada yang menambah. Kalau kita kan menambah, imamnya 2 rakaat kita menambah. Tadi itu dia mengkosor atau lupa. Tadi sebenarnya tidak dikosor, aku tidak lupa. Tiba-tiba Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar menyambut bubuh itu datang Allahu Akbar langsung untuk babik semua menambah 2 rakaat. Sudah selesai. Nambah 2 rakaat. Nah, di sini katakan fasajada sajadatain summa tasahada. Ketika duduk itu akhir Allahu Akbar. Sujud 2 kali sini. Allah. 2 kali sujud. Lalu membaca tasawuf akhir. Itu kadang-kadang kalau kita lalu baca tasawuf akhir. Summa sallama, baru salam. Ini dipakai oleh kebanyakan orang-orang Pakistan, India. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sujudnya itu sebelum membaca at-tahiyat. Tasahud at-tahiyatul mubarakah. Sebelum sujud dulu baru at-tahiyatul mubarakah shalawat thayyibatul lillah. Ya kan setelah sujud baru salam. Yang kedua oleh Ahmad wa Abi Dawud wa Nasai min hadis Abdullah bin Ja'far dari Imam Ahmad, Imam Abi Dawud, Imam Nasai dari hadis Abdullah bin Ja'far. Man sakka bi sholatihi falyasjud sajdatain ba'da yusallimu. Barang siapa yang ragu-ragu bilangan rakaatnya, maka hendaklah dia sujud 2 kali setelah salam. Setelah salam sujud 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
dipakai oleh pendapatnya Imam Malik. Yang ketiga, An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah bersabda, "Idza syaka ahadukum fi sholatihi falam yatim shalah salatan arba'at falyaqra syaka wa yawmi hadaman yaqra summa yasjudu sajdatain qabla an yusallima." Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Hadisnya jelas. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW ada pernah bersabda, barang siapa yang ragu-ragu, idza syaka ahadukum, jika salah seorang dari kalian ragu-ragu di sholat ini, di dalam sholatnya, falam yadri, kamu sholat tidak menambahi, ini berapa rakaat? Ini sudah ada zaman Rasulullah SAW. Tiga kan empat, rasa-rasa tiga, rasa-rasa empat. Kalian terakhir saka, buang keraguan-keraguan, walian berarti alam pastai kota, walaupun atas dasar keyakinan, summa yasjudu sajdatain qabla an yusallim. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Yang kita pakai keyakinan. Apa yang dimaksud walian berarti alam pastai kota, ambil atas dasar keyakinan. Ulama fikih sepakat yang itu yang sedikit. Tiga, dua, rasa-rasa dua, kada boleh dua, tiga nya rasa untung kada boleh. Ini rasa-rasa tiga, rasa-rasa empat aja pas untung kada boleh. Rasa-rasa tiga, rasa-rasa empat, tiga berapa? Tiga kali empat, tiga kada. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrifna min dhulumatil wahmi wa akhrifna min nuril fahmi wa ftah lana abwaabal ilmi wal hidayah bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Perlu diingatkan pelajaran itu sambung. Kita jangan sampai guru tuh